Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40. Selamat jadi ayah, sayang. Septi tergugu di atas tempat tidurnya. Tubuhnya bergetar, Sandi dan Septian yang sedang terlelap saat menungguinya. Sampai tersentak dan terbangun dari tidurnya. Mbak Sep kenapa? Tanya Septian yang refleks melompat dan mendekati ranjang Septi. Sep, kamu kenapa? Ada yang sakit, kakak panggil dokter ya? Seru Sandi panik. Baru saja Sandi hendak memencet tombol di atas berangkar. Tapi tangan Septi telah lebih dahulu mencegah. Septi menggeleng, sekarang sudah jam 9 malam. Seharusnya Septi tidur, tapi sampai sekarang ia tak dapat memejamkan matanya. Rasa bersalah menyeruak, membuat dadanya sesak dan tak mampu membendung air matanya. Kak, aku benar nyesel. Aku harus bagaimana? Aku benar malu sama Mbak Tari. Aku udah jahat sama dia selama ini. Aku benar jahat. Tapi Mbak Tari justru masih aja baik sama aku. Masih mau nolong aku. Aku benar malu. Septi benar nyesel, Kak Tian. Padahal Tian udah sering ngingetin aku, tapi aku terus aja sering menghina Mbak Tari. Aku ngatain dia seenaknya, mempermalukan dia. Tapi kenapa Mbak Tari masih baik? Seharusnya Mbak Tari gak usah tolong aku, biar aja aku sakit terus mati. Aku benar malu, Kak Tian, benar malu. Ujarnya seraya tergugu. Septi menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tanpa berupaya meredam isak tangisnya yang justru kian menjadi. Inilah yang namanya penyesalan, datangnya selalu terlambat. Septi hanya bisa menyesali perbuatannya, tanpa tahu harus bagaimana untuk menembus segala apa yang telah dilakukannya. Apalagi perbuatannya bukan hanya menyakiti hati dan perasaan mantan kakak iparnya, tapi juga membuat rumah tangga kakak dan kakak iparnya kandas. Seandainya ia tak pernah memupuk benci yang tak beralasan itu, sudah pasti keluarga besar mereka akan bahagia. Begitu pula sang kakak, pasti akan tetap berbahagia bersama istrinya yang ia cintai. Kak Sandi, maafkan Septi, maafkan perbuatan Septi. Gara Septi, rumah tangga kakak hancur. Kakak kehilangan orang yang kakak cintai. Maafkan Septi, Kak, maaf. Septi terus meracau dan meratap dalam penyesalan. Tak terasa, Sandi pun meneteskan air matanya. Memang salah satu penyebab rumah tangganya hancur ada andil sang adik. Tapi itu semua pun takkan terjadi bila ia tegas dan terus berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Semuanya juga takkan terjadi andai ia bisa meyakinkan ibu dan adiknya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Bukannya justru mengikuti alur dan menuruti apa yang mereka inginkan dan perintahkan. Sandi berhambur memeluk tubuh ringkih sang adik. Keduanya menangis, meratap pilu karena penyesalan yang tiada berguna lagi. Septian yang sejak tadi hanya mematung pun turut berkaca-kaca. Bohong bila ia tak ikut sedih melihat kehancuran satu persatu anggota keluarganya.
Kaca itu kian menggenang dan akhirnya pecah membentuk aliran bening. Saat sesak itu kian menyergap sanubarinya. Septian pun turut bergabung, memeluk kedua saudaranya. Kini, satu persatu orang yang pernah menzalimi Mentari telah mendapatkan hukumannya. Tanpa perlu ia turun tangan, semua pun mendapatkan balasannya. "Lagi apa, sayang?" tanya Gervario sembari mendudukkan bokongnya tepat di samping sang istri, yang sedang duduk sambil bersandar di kepala ranjang. "Ini loh bang, lihat, bagus ya bajunya. Riri udah gak sabar nungguin twins lahir. Pasti menyenangkan bisa dandani mereka pakai baju lucu kayak gitu," seru Mentari dengan mata berbinar. Saat melihat berbagai pakaian bayi yang dijual di salah satu toko online, yang ada di aplikasi belanja berwarna oranye, Riri mau mulai ngumpulin kebutuhan twins. Bagus sih, tapi apa nggak sebaiknya kita belanja langsung di toko aja? Lebih menyenangkan dan meyakinkan juga. Kalau di toko kayak gini, abang ragu sama. Abang nggak pernah belanja online sih, nggak tahu betapa asyiknya belanja online. Tinggal klik, bayar, barang dikirim. Untuk kualitas, nggak jauh amat kok bedanya. Banyak yang bagus sesuai deskripsi. Nggak perlu repot nawar, nggak perlu capek mandir ke sana, kemari dari toko satu ke toko lainnya. Bila di salah satu toko ada yang kosong barangnya, pokoknya menyenangkan banget tahu bang. Cerocos Mentari penuh bersemangat. Oh iya. Iya, bang, kecuali ya, kalau mau sambil jalan, okelah langsung ke tokonya. Sekarang para pedagang udah pinter. Mereka menjajakan dagangannya di berbagai aplikasi sampai medsos pun dijadiin lapak jualan. Bukan hanya pedagang kecil, pedagang besar pun juga gitu. Malah produk perusahaan Riri sekarang udah mulai masuk pangsa pasar online. Era digital kayak sekarang mesti pinter memanfaatkan teknologi, bang. Jadi nggak perlu takut apalagi ragu buat belanja. Cuma ya, harus pintar juga. Soalnya banyak juga penipu berkedok penjual online. Apalagi kalau ada yang menawarkan barang dengan harga jauh di bawah harga umum. Itu mesti hati, bisa jadi penipu dia. Kayaknya udah paham banget soal belanja online. Ujar Gervario yang sudah memeluk pinggang Mentari dan menumpukan dagunya di atas pundak Mentari. Kini ia pun ikut lihat perlengkapan bayi newborn yang ada di toko yang sedang Mentari jelajahi. Ya iyalah, Riri kan dulu IRT sejati, jarang keluar. Kalaupun keluar cuma karena sedang suntuk. Jadi kalau mau belanja apapun, Riri selalu belanja online. Nggak repot, nggak capek, bisa sambil guling juga belanjanya. Koma. Ujarnya dengan jemari tetap sibuk men-scroll layar, mencari perlengkapan bayi yang sesuai keinginannya. Mulai dari bedong, gurita, alas ompol atau perlak, baju bayi, dan lain-lain. Sayang, coba lihat yang itu tadi, bandananya lucu banget deh, pasti lucu kalau Asa pakainya.
Seru Jervario saat melihat sebuah bandana berbentuk telinga kelinci. Iya bang, lucu. Beli ah, warna apa ya bang? Warna merah muda sama putih aja. Oke. Mentari pun segera memasukkan bandana pilihan Jervario ke dalam keranjang belanjaannya. Sayang, di sini kita bisa cari obat kuat dan tahan lama nggak? Tanya Jervario tiba membuat mata Mentari memicing tajam. Nggak pakai obat aja abang sekali on, bisa sampai berapa ronde? Sampai Riri mikir, coba aja ada tombol power on off-nya. Jadi Riri bisa atur sesuka hati, gimana kalau dibantu obat? Bisa besoknya Riri tepar, nggak bisa bangun. Cibir Mentari yang sudah mendelik tajam. Jervario terkekeh lalu dengan sekali gerakan ia mengangkat tubuh Mentari ke atas pangkuannya. Kemudian tanpa izin, ia memasukkan tangannya ke balik piyama yang Mentari kenakan. Wah, artinya golok naga abang hebat dong. Abang jadi penasaran, hebatan golok naga abang atau? CKK, nggak usah bahas itu deh. Tangan ini kok makin hari makin nakal sih. Duh, bang. Mentari bergidik geli saat telapak tangan hangat Jervario sudah memberikan gerakan sensual. Gemes banget sama si putih dua ini. Abang buka ya. Ucap Jervario tidak malu lagi. Abang ish, geli. Rengek Mentari tapi dengan ekspresi keenakan. Jervario terkekeh. Geli nikmat, Tangannya nakal banget sih. Mentari menggeplak lengan Jervario yang menyelinap ke balik piyamanya. Kalau nggak nakal, adeknya lambat jadinya. Lagian, mumpung twins belum lahir. Kalau udah lahir, pasti abang sulit minta jatah. Mau ya? Idih, paketannya biasanya juga langsung terekam. Dan benar saja, baru saja Mentari mengucapkan kalimat tersebut. Jervario pun gegas membungkam bibir Mentari dan menerekamnya. Hingga hanya ada suara desahan dan bunyi penyatuan yang terdengar di dalam kamar itu. Hari berganti begitu cepat, tak terasa kehamilan Mentari sudah memasuki bulan ke-9. Kehamilan kembar tentu membuat ukuran perutnya lebih besar dari kehamilan biasanya. Hari Mentari pun kini kian menyenangkan dan membahagiakan. Dikelilingi orang terkasih dan selalu mendapat perhatian serta dukungan dari orang terdekat. Membuat kehidupannya jauh lebih berwarna atau lebih tepatnya sangat bahagia. Karena kehamilannya yang sudah memasuki bulan ke-9. Mentari pun mulai meliburkan dirinya dari pekerjaan kantor. Seperti dahulu, kini pekerjaannya ia serahkan kembali pada Galih. Namun ia akan tetap mengontrol dan menyelesaikan bagiannya dari rumah. Tak jarang, Belinda datang ke rumah ditemani Dario. Untuk menyerahkan berkas yang butuh pemeriksaan dan tanda tangannya. Ya, semenjak menikah dengan Dario, Belinda kini mulai mau tersenyum. Apalagi setelah ibunya menjalani operasi pemasangan ring dan kini keadaannya sudah jauh lebih baik. Membuat hari Belinda kian berwarna. Nyatanya, bukan hanya Mentari yang kini menjemput bahagianya, tapi juga Belinda. Ia tak
Hentinya mengucap syukur karena dipertemukan dengan wanita sebaik mentari. Ia sudah seperti matahari yang menerangi kehidupannya yang sempat suram. Karena itu, ia kini sudah bisa bersikap lebih ramah pada orang lain. Tentu saja sosoknya yang datar, tapi tiba-tiba mau mengembangkan senyum. Membuat semua orang yang mengenalnya jadi penuh tanda tanya. Dan pertanyaan itu terjawab saat Belinda membagikan satu persatu undangan pernikahannya. Pada semua karyawan MTR Furniture tanpa terkecuali. Sore sayang. Sapa Dario seraya membukakan pintu mobilnya dan mempersilahkan Belinda masuk setelah sebelumnya mengecup dahi Belinda dengan sayang. Ia sedang berada di MTR Furniture untuk menjemput kekasih halalnya. Sekarang, ia tak perlu menjadi sopir dadakan Gervario lagi. Sebab atasannya kini telah memiliki sopir pribadi. Hal ini dikarenakan ia tak mau terlalu merepotkan Dario. Bila dahulu mungkin tak masalah sebab Dario masih single, tapi kini ia merasa tak enak hati. Dario sudah memiliki seorang istri. Sudah tentu ia membutuhkan waktu yang cukup untuk sekedar quality time. Kesibukan keduanya membuat mereka hanya memiliki waktu bersama di malam hari dan saat weekend. Tentu Gervario tak ingin egois. Ia yang telah lebih dahulu memiliki keluarga tentu sangat paham akan hal itu. Sore juga, sayang, jawab Belinda lemah. Mendengar suara-suara Belinda yang sedikit parau, sontak saja membuat Dario merasa khawatir. Setelah duduk di balik kemudi dan memasang seat belt, ia segera meraba dahi Belinda. "Kamu sakit, sayang?" tanya Dario khawatir, tapi dahinya tidak terasa panas seperti dugaannya. "Enggak kok, cuma agak lemes aja. Rasanya capek banget, mungkin karena tadi pekerjaan aku banyak banget." Jawab Belinda lesu. "Mau ke rumah sakit? Wajah kamu pucat soalnya." Tawar Dario. Belinda menggeleng. "Nggak usah, aku nggak apa-apa kok. Dibawa istirahat palingan juga udah enakan lagi." "Tapi sebelum itu, anterin aku ke rumah Bu Mentari ya. Aku mau anterin berkas ini sama nyampein pesan seseorang." Pesan seseorang? Siapa?" tanya Dario seraya menyalakan mobilnya dan mulai menekan tuas. Untuk melajukan mobilnya keluar dari halaman lobi perusahaan. "Itu, tadi mantan si bos nemuin." "Awalnya dia minta nomor Bu Mentari, tapi aku kasih. Ada hal penting katanya, jadi dia titip pesan aja. Katanya dia mau ketemu, sebentar aja. Ada yang mau disampein." "Cek mau ngapain sih? Awas aja kalau mau macam-macam." Decak Dario sebal. Dia sudah tahu tentang mantan suami Mentari dan kelakuannya. Tentu saja ia khawatir Sandi akan macam dengan istri atasan sekaligus sahabatnya itu. "Kayaknya yang mau dia sampein emang penting deh, Mas. Kita nggak boleh suudzon. Semoga aja dia nggak macam lagi." Selama di kantor juga, dia nggak pernah aneh-aneh. Kerja seperti biasa. Walaupun ya, masih suka curi,
curi pandang pas Bu Bos lewat. Ujar Belinda bijak, semoga aja. Tak lama kemudian, akhirnya mobil yang dikendarai Dario pun telah tiba di kediaman Cokroaminoto. Belinda pun segera menemui Mentari dan menyerahkan berkas-berkas. Malam Bu Mentari. Sapa Belinda ramah. Tak lupa ia menyampaikan pesan dari Sandi dan setelah berbicara dengan sang suami, ia pun mengizinkan Sandi menemuinya besok di kantor MTR Furniture. Bel, muka kamu pucat banget. Kamu sakit? Tanya Mentari khawatir. Enggak kok, Bu. Aku cuma nggak enak badan aja. Udah periksa ke dokter? Belinda menggeleng. Nggak perlu, Bu. Paling dibawa istirahat udah baikan kok. Jangan sepelekan kondisi tubuhmu, Bel. Ingat, kesehatan itu penting. Tiba Mentari teringat sesuatu. Kamu kapan terakhir kali datang bulan? Tanyanya membuat alis Belinda mengerut. Belinda mencoba mengingat-ingat. 2 bulan ini kayaknya, belum, Bu. Jawab Belinda terbata dengan mata membulat. Mentari tersenyum. Pulang ini ke apotek dulu, oke. Pastikan segera. Agar bisa lebih hati setelah memastikannya. Ingat itu, tandas Mentari yang diangguki Belinda dengan senyum lebarnya. Dan sesuai arahan Mentari, sebelum pulang ke apartemen yang merupakan hadiah pernikahan dari Gervario, Belinda mampir dulu ke apotek. Mau beli obat apa? Nda, biar aku aja yang turun. Belinda menggeleng, ia belum bisa mengatakan sesuai dugaannya dan Mentari. Ia ingin memastikan terlebih dahulu. Selama menikah, Dario memang tidak pernah menanyakan perihal belum adanya tanda kehamilan pada Belinda. Ia pernah bertanya, tapi Dario justru tersenyum. Ia mengatakan tidak apa, mungkin belum rezeki. Mungkin mereka disuruh berpacaran dahulu. Maklum, mereka kan nikah karena fitnah dan penggerebekan. Nggak usah, Mas. Biar aku sendiri aja. Entar Mas nggak ngerti obat apa terus yang bagaimana. Mending aku sendiri aja. Tolak Belinda. Dario pun hanya mengangguk, tak membantah. Setelah berlalu beberapa menit, Belinda pun kembali lagi ke dalam mobil sambil menenteng sebuah kantong berwarna putih. Sifat Dario yang tidak terlalu kepo membuat Belinda tenang. Dan setibanya di rumah, seakan sudah tak sabar untuk mengetahui hasilnya, Belinda pun bergegas masuk ke kamar mandi sambil membawa kantong plastik tadi dan sebuah cawan kecil. Setelah beberapa menit berlalu, tiba terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Membuat Dario seketika panik. Ia yang sedang duduk di tepi ranjang sontak berdiri dan berhambur ke kamar mandi. Bahkan ia langsung saja mendobrak kamar mandi. Padahal kamar mandi tak dikunci sama sekali. Sayang, kamu kenapa? Ada apa? Apa kamu terjatuh? Mana yang sakit? Bisa jalan gak? Perlu aku gendong? Cecar Dario dengan wajah paniknya.
Belinda justru terkekeh melihat wajah panik sang suami. Belinda lantas menarik lengan Dario dan meletakkan sesuatu di atas telapak tangannya. Tapi sebelum Dario melihat apa yang Belinda letakkan di atas telapak tangannya, Belinda lebih dahulu mengecup bibir Dario membuat laki itu terkejut. Kemudian Belinda mengangkat telapak tangan Dario dan menunjukkan apa yang ia letakkan di atasnya. Awalnya Dario bingung sebab ia tidak tahu apa yang Belinda letakkan itu. Sebuah benda pipih berukuran kecil dengan garis 2 merah di atasnya. Selamat jadi ayah, sayang. Aku mencintaimu. Tukas Belinda membuat Dario terperangah. Bukan hanya karena pernyataan Belinda kalau ia akan menjadi seorang ayah, tapi juga karena untuk pertama kalinya. Setelah beberapa bulan menikah, Belinda mengucapkan kalimat yang mampu membuat hatinya seketika berbunga-bunga. Rasa bahagia menyeruak, dengan mata berkaca ia kembali menatap benda pipih tersebut. Ini namanya tes PEG atau alat tes kehamilan. Dan garis 2 merah ini artinya aku positif hamil. Selamat ya, sayang. Akhirnya kita akan menjadi orang tua. Ucap Belinda menjelaskan membuat Dario tak mampu membendung kebahagiaannya. Ia lantas memeluk erat tubuh sang istri. Seraya mengucapkan terima kasih dan ungkapan betapa ia mencintainya. Masya Allah, terima kasih sayang. Terima kasih atas kebahagiaan tak terhingga ini. Terima kasih juga karena kau akhirnya membalas cintaku. Aku mencintaimu, sayang, sangat mencintaimu. Pungkas Dario dengan binar bahagia di wajahnya. Ia lantas merenggangkan pelukannya dan menarik tengkuk Belinda. Kemudian mulai menyapukan bibirnya dengan lembut dan penuh cinta. Kini Mentari dan Gervario telah tiba di kediaman rohani. Ternyata, permintaan Sandi bertemu dengan Mentari kemarin tak lain untuk meminta maaf padanya. Sekaligus menyampaikan keinginan rohani untuk bertemu dengannya. Sebenarnya berat bagi Mentari untuk menginjakkan kakinya lagi di rumah mantan mertuanya itu. Rumah yang meski dibeli dengan KPR, tetapi di dalam-dalamnya ada sumbangsih dari dirinya demi membahagiakan mantan mertuanya itu. Yang ternyata tetap saja tidak dianggap sama sekali. Rumah itu juga menorehkan cukup banyak kenangan. Rumah di mana ia pernah menjadi menantu yang baik agar bisa diterima dengan baik pula. Banyak harapan yang membumbung tinggi saat ia tinggal di sana. Tapi di sana juga harapannya dihempaskan dengan kata-kata syarat penolakan. Perjuangannya tak pernah dianggap, justru lukalah yang tertoreh begitu mendalam. Sandi memang kemarin meminta maaf sebesar-besarnya pada dirinya, atas segala luka yang pernah ia torehkan, meski memaafkan. Tapi rasa perih di dada ternyata masih begitu terasa. Padahal Sandi sampai merendahkan harga dirinya dengan bersimpuh di hadapannya. Tapi namanya luka, tak semudah itu untuk sembuh. Meskipun maaf telah terucap dari bibirnya. Namun tetap saja belum mampu meredam segala sakit yang telah mereka torehkan. Tari, aku tahu kesalahanku pasti takkan termaafkan. Meskipun aku bersimpuh berminggu, berbulan, bahkan bertahun, luka di hatimu takkan pernah sembuh.
Namun aku tetap ingin memohon maaf sebesar-besarnya padamu atas segala khilaf dan salahku. Aku benar sangat berdosa padamu. Dosa dan salahku pasti terlampau banyak hingga takkan mungkin termaafkan. Tapi aku tetap memohon, maafkan aku, maaf. Aku juga memohon maaf atas nama Mama dan Septi. Sebab mereka kerap menghina dan merendahkanmu. Mereka kerap mengatakanmu mandul, padahal akulah di sini yang mandul. Kau wanita yang sempurna, Tari. Akulah yang tidak sempurna di sini, bukan kamu. Ucap Sandi sambil bersimpuh membuat Mentari tersentak, hingga segera berdiri dari tempat duduknya. Sudahlah Mas, berdirilah, nggak enak dilihat yang lain. Seru Mentari terkejut sekaligus kerasa risih saat melihat Sandi yang bersimpuh di kakinya. Lalu ia pun meminta Sandi agar kembali duduk di kursinya. Luka yang kalian toreh memang terlalu dalam. Bahkan setiap melihatmu, perih dan sesak itu masih terasa, seakan membekas di relung jiwa. Tapi aku sudah mencoba berdamai dengan keadaan. Mungkin ini sudah takdir kita. Meski aku belum bisa sepenuhnya memaafkan, tapi aku akan mencoba ikhlas atas segala takdir yang telah digariskan Tuhan padaku. Lukas Mentari membuat Sandi tertunduk sambil tergugu. Di ruangan itu hanya ada dirinya didampingi Belinda. Sedangkan Gervario ada urusan mendesak jadi ia tidak bisa menemaninya siang itu. Aku memang merasa hancur atas segala perbuatanmu dan keluargamu, Mas. Tapi setelah kupikir, kalau aku tetap bertahan denganmu, mungkin aku takkan pernah merasakan bagaimana rasanya mengandung, apalagi menjadi seorang ibu. Entah harus bersyukur atau menyesali. Yang pasti berkatmu, akhirnya aku bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan saat bersamamu dulu, yaitu cinta dan kasih sayang dari keluarga dan memiliki buah hati. Meskipun Asa tidak terlahir dari rahimku, tapi kehadirannya menyempurnakan kebahagiaanku. Dan kini ditambah dengan 2 bayi di dalam rahimku, membuat semuanya kian sempurna. Kau sebenarnya laki yang baik dan aku tahu kau pun dulu tulus mencintaiku. Tapi takdir cinta kita harus sampai di sini, Mas. Semoga kelak kau bisa menemukan seseorang yang bisa menyempurnakan hidupmu. Seperti aku yang telah menemukan penyempurna hidupku. Lanjut Mentari dalam hati. Mengetahui Mehtari lah yang datang, Septi pun segera berhambur keluar dari dalam rumah. Bahkan ia langsung saja bersimpuh di bawah kaki Mentari, membuat wanita hamil itu berjengit kaget hingga refleks memundurkan tubuhnya. Untung saja Gervario selalu sigap berdiri di samping Mentari, sehingga laki itu segera menahan tubuh istrinya agar tidak sampai terjatuh. Kemudian tiba saja, terdengar isak lirih dari wanita yang sedang duduk bersimpuh di lantai itu. Padahal mereka masih berada di teras rumah. Tapi Septi mengempaskan segala rasa malunya demi memohon maaf pada Mentari. Wanita berhati mulia yang pernah ia sakiti dengan kata tajam dan menusuk dari bibirnya. Mbak Tari,
Septi mohon maafkan segala kesalahan Septi. Maafkan Septi, Mbak. Septi benar menyesal sudah mengatakan kata buruk pada Mbak Tari. Septi malu Mbak, Septi salah. Septi benar menyesal sudah berbuat begitu buruk sama Mbak Tari. Padahal Mbak Tari nggak pernah jahat sama Septi. Padahal Mbak Tari selalu baik sama Septi. Mbak Tari juga selalu mencukupi kebutuhan Septi. Tapi Septi masih aja jahat. Ampuni Septi, Mbak, Septi salah. Ampuni Septi yang begitu bodoh nggak bisa melihat kebaikan hati Mbak. Maafkan Septi, Mbak. Ampuni segala kesalahan Septi, Mbak. Septi benar menyesal. Raung Septi sambil terus bersimpuh di bawah kakinya. Rasa sesak itu kembali menggelegak. Memori tentang hinaan, cacian, cemoohan, ejekan, kata sinis, pedas, dan tajam yang pernah mereka ucapkan padanya melintas begitu saja. Mentari meletakkan telapak tangannya di depan dada. Sesak, sakit, memilukan, terasa begitu mencengkeram relung sanubarinya. Nafas Mentari memburu, seiring rasa sesak yang kian bertalu. Khawatir terjadi sesuatu pada sang istri. Gervario pun segera menarik Mentari ke dalam pelukannya. Melihat bagaimana ekspresi Mentari, sontak saja batin Sandi menjerit. Sehebat itukah rasa sakit yang telah keluarganya beri? Sehingga respon Mentari terlihat begitu menyakitkan. Septi yang melihat hal tersebut makin meraung. Menyesali perbuatannya yang sudah begitu kelewatan. Adakah kesempatan baginya untuk menorehkan kata maaf dari mantan kakak iparnya itu? Sedangkan mendengar permintaan maafnya saja membuat Mentari tampak begitu kesakitan. Gervario mengusap punggung Mentari dengan penuh sayang. Seraya memberikan kecupan di puncak kepalanya. Perlahan rasa sesak di dadanya mulai memudar. Setelah ia merasa lebih tenang, Mentari pun kembali menghadap Septi. Bersambung.